Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah desa yang terlihat sangat makmur dan dihuni oleh banyak ras. Ternyata tempat ini adalah milik seorang pria yang bernama Hiraku. Dia dikelilingi oleh para wanita cantik yang selalu membantunya mengembangkan desa menjadi lebih baik, berkat berkah dewa petani yang dia miliki. Ini adalah awal mula kisah Hiraku menjadi seorang petani terhebat di dunia. Tapi kita kembali dulu ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Machio Hiraku sebenarnya telah tewas saat menginjak umur 39 tahun karena sakit-sakitan. Karena kesalahan sang dewa, ia meminta maaf telah membuat kehidupan Hiraku menjadi sangat menderita. Jadi, dia berniat memberikan kehidupan kedua bagi Hiraku dengan tubuh sehat walafiat. Dia juga menawarkan apa yang diinginkan Hiraku di kehidupan kali ini, dan Hiraku dengan bersemangat berkata kalau dia ingin menjadi seorang petani. Dewa itu pun menelpon dewa pertanian untuk memberikan Hiraku kekuatan itu, dan akhirnya disetujui. Hiraku juga ingin agar dia ditempatkan di tempat yang sepi karena kurang bisa bersosialisasi dengan baik sewaktu hidupnya. Akhirnya, Hiraku diberikan kekuatan pertanian, serta alat serbaguna untuk bertani, dan tubuh yang sangat sehat. Kemudian, dewa pun mengirim Hiraku ke Isekai. Saat sudah terbangun di tubuh barunya, Hiraku menjadi sangat senang karena dia bisa bergerak dengan bebas di tubuh sehatnya. Dia berencana untuk membuat pertanian yang bisa menghasilkan berbagai macam makanan yang sehat untuk dimakan. Namun sayangnya, Hiraku malah terdampar di pedalaman hutan yang jauh dari kota terdekat. Dia pun mencoba alat mahabisa yang diberikan oleh dewa. Ternyata, saat dia menggunakan alat ini, Hiraku tidak akan merasakan kelelahan sama sekali. Dan hasil dari pekerjaannya bisa dilakukan dengan cukup bagus tanpa kesulitan juga. Akhirnya, Hiraku mencari tempat yang terlihat cukup aman jika dia mendirikan sebuah camp. Dan dia menemukan sebuah pohon besar yang bisa dijadikan pertanda tempat ini. Selanjutnya, Hiraku di sini tidak bisa menemukan sungai. Jadi Hiraku berniat menggali sumur menggunakan metode tradisional. Namun pada akhirnya dia menyerah dan langsung menggali ke bawah tanah menggunakan alat mahabisa yang tidak membuatnya lelah. Di dalamnya, dia berhasil menemukan mata air yang sangat jernih untuk dikonsumsi. Kemudian, Hiraku mulai membersihkan area sekitar sambil mencari bahan makanan yang bisa dikonsumsi. Namun sepertinya berkah dewa membuat Hiraku tidak cepat lapar. Dan berkat alat sarbabisa juga, Hiraku bisa membersihkan tempat ini dengan cukup mudah. Sepertinya alat mahabisa ini juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, selain kekurangannya yang tidak bisa membuat benda yang rumit seperti ekskavator dan alat modern lainnya. Bahkan, Hiraku di sini bisa memotong kayu dengan sangat mudah, seperti selembut keju. Namun di sini, Hiraku kelupaan kalau hari sudah mulai malam. Jadi dia panik ingin membuat api, tapi dia tidak memiliki pematik api. Alat sarbabisa juga tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang menghasilkan api, kecuali kaca pembesar yang membutuhkan sinar matahari untuk membuat api. Karena sudah terlanjur, jadi Hiraku melubangi pohon untuk berteduh, sambil membuat beberapa peralatan makanan dari kayu. Untungnya, dia bisa melihat dengan jelas di malam hari, entah berkat berkah dewa atau karena bulan yang ada juga di dunia ini. Besoknya, Hiraku melakukan aktivitas seperti biasanya, untuk membabat pohon agar bisa dijadikan ladang bertani. Dia juga membuat api menggunakan kaca pembesar mumpung ada matahari. Namun, Hiraku yang belum makan dalam 2 hari ini mulai merasakan lapar. Tidak disangka, ada monster kelinci yang datang. Lalu, dia pun memakan daging kelinci itu meskipun rasanya hambar, karena Hiraku tidak mempunyai bumbu ataupun garam. Selanjutnya, Hiraku membuat sebuah toilet yang cukup sederhana menggunakan kayu, dengan pembuangan yang cukup efisien. Lalu dia lanjut membuat lahan pertanian sambil memikirkan sayur dan buah apa saja yang ingin dia tanam nantinya. Namun Hiraku di sini mulai sadar ketika hari mulai petang, kalau dia tidak mempunyai bibit untuk bisa ditanam. Dia pun berpikir akan mencari sesuatu nanti besok di sekitaran hutan, agar bisa menanam tanaman yang dia inginkan. Namun besoknya, Hiraku dibuat terkejut dengan ladang yang dia olah kemarin. Malah sudah tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan yang dia pikirkan kembali sambil mencangkul. Di sini, Hiraku mulai sadar kalau dia mungkin bisa menanam apapun yang dia pikirkan untuk menjadi sebuah sayur atau buah-buahan. Lalu, Hiraku membuat sebuah pagar pelindung agar tanamannya aman dari serangan monster. Kemudian, Hiraku memakan lagi kelinci yang menyerangnya hari ini. Dia merasa terlalu beruntung ketika lapar,
Pasti ada kelinci yang datang ke sini. Hiraku berharap kalau tanamannya itu bisa dimakan, karena jika sampai itu tumbuh menjadi tanaman liar, maka dia pasti akan depresi. Beberapa hari kemudian, Hiraku berhasil membuat sebuah rumah pondok sementara untuk ditinggal. Beberapa waktu telah berlalu. Saat Hiraku merawat ladang, dia bertemu dengan dua serigala yang terluka. Karena Hiraku tidak merasakan permusuhan, jadi dia membawa mereka masuk sambil memberikan makanan daging babi yang dia baru dapatkan kemarin. Tidak disangka, salah satu dari serigala itu hamil dan akan melahirkan. Jadi Hiraku membawa mereka ke rumah pondok yang baru didirikan dia beberapa waktu sebelumnya. Hiraku juga melakukan segala yang dia bisa untuk membantu si serigala. Besoknya, Hiraku mengecek kembali serigala itu, dan mereka berhasil melahirkan 4 anak dengan baik. Hiraku pun memberikan mereka daging babi terbaik untuk merayakan hari kelahiran anak mereka. Selang beberapa waktu, Hiraku pikir mereka akan meninggalkan tempat ini. Namun ternyata mereka malah betah di sini. Hiraku pun membuat rumah baru untuknya, karena pondok kemarin digunakan untuk para serigala. Hiraku di sini memberikan mereka nama agar mudah diingat. Nama bapaknya adalah Kuro, istrinya adalah Yuki, dan keempat anaknya bernama Kurochi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Artinya mereka dinamai sesuai angka dari 1 sampai 4. Tanaman Hiraku juga sudah waktunya panen. Dia ditemani oleh para serigala ketika memanen, dan kadang mereka membantu berburu binatang untuk Hiraku. Masih banyak hal yang ingin Hiraku lakukan, namun dia akan melakukannya dengan santai di kehidupan keduanya kali ini. Di sisi lain, dewa yang membawa Hiraku ke Isekai ikut mengawasi kegiatan Hiraku di dunia barunya. Namun dia sadar kalau dirinya malah membuat Hiraku tinggal di hutan yang dihuni banyak monster kuat. Dia tidak bisa melakukan apapun saat ini agar tidak melanggar peraturan para dewa. Dia merasa bersalah kembali dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik jika sampai Hiraku tewas di hutan tersebut. Selanjutnya, Hiraku mulai melakukan berbagai eksperimen ketika memakai alat serbabisa untuk menanam tanaman yang dia inginkan. Ternyata semua yang dia pikirkan benar-benar menjadi tumbuhan yang sesuai ekspektasi. Terlebih, tanaman ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tumbuhan biasanya. Hiraku pun bekerja sambil belajar agar bisa mengelola tanaman menjadi lebih baik lagi. Dia bahkan membuat patung dewa sebagai rasa terima kasihnya karena telah diberikan berkah dewa yang sangat hebat. Namun, Hiraku di sini masih hidup primitif, karena makanan dia pun masih sangat hambar tanpa adanya garam ataupun bumbu lainnya. Kemudian, Hiraku menyadari juga kalau para serigala bisa sangat membantunya agar dia tidak tersesat di hutan saat menjelajah. Hasilnya, dia berhasil menemukan sungai yang airnya sangatlah jernih. Hiraku di sini berniat untuk mengalirkan air sungai ini ke tempat ladangnya. Beberapa waktu telah berlalu dan musim dingin telah hampir tiba. Di sini, Kuro membawa satu makhluk bertemu Hiraku, dan dia adalah monster laba-laba yang mirip bantal. Ternyata laba-laba itu bisa membuat pakaian menggunakan kemampuan dari jaringnya. Hiraku pun memberikan dia nama Zabuton. Berkat Zabuton jugalah, peradaban Hiraku menjadi sedikit lebih maju, dan dia tidak takut untuk menghadapi musim dingin karena Zabuton bisa membuat pakaian yang sangat bagus. Si Zabuton pun tinggal di pohon besar yang sangat menyukai kentang pemberian Hiraku. Di sini, walaupun Hiraku hidup sehat, namun dia mulai kesepian dan berharap bisa bertemu dengan seseorang yang bisa diajak bicara. Musim dingin berlalu cukup cepat, dan Hiraku melihat kalau para anak serigala telah mulai tumbuh dewasa, pergi ke hutan, dan kembali membawa pasangannya masing-masing. Tidak disangka, Zabuton juga mempunyai anak yang cukup banyak selama musim dingin kemarin. Tidak lama dari itu, Hiraku mendengar suara peringatan dari Zabuton yang menandakan ada musuh yang terlihat di sekitar. Setelah didatangi, Hiraku cukup kaget karena ada anak perempuan yang ketakutan karena dikelilingi oleh anak Zabuton dan para serigala. Namun saat Hiraku menolongnya, si anak itu malah menghisap darah Hiraku dan berubah menjadi dewasa. Tetapi akhirnya dia kembali menjadi kecil karena energinya habis setelah diserang. Hiraku pun bertanya apakah dia musuh atau bukan. Namun si anak di situ berkata kalau dia bukanlah musuh, tetapi dia memang berniat untuk mengalahkan salah satu dari serigala itu saja. Namun dia malah menjadi begini. Karena Hiraku sadar dia tidak ada niat jahat, jadi dia menawarkan perempuan itu untuk menyerap darahnya lagi. Karena dia sepertinya ras vampir yang tidak bisa mempertahankan wujudnya jika energinya habis. Karena Hiraku memiliki tubuh yang sangat sehat,
jadi dihisap sebanyak apapun dia tidak merasakan kelelahan. Kemudian, Hiraku membawa perempuan itu menuju tempat tinggalnya. Dia jadi sangat kegirangan karena tidak menyangka kalau di hutan ini ada tempat yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam tumbuhan yang baru pertama kali dia lihat. Nama gadis ini adalah Lulusilu. Dia adalah ras vampir yang saat ini sedang menulis tentang semua tanaman di ladang ini menggunakan sihirnya. Alasan kenapa Lulusi ada di sekitar hutan ini adalah karena dia terlibat pertengkaran dengan bangsawan yang ingin memanfaatkan pengetahuan dirinya tentang tanaman. Jadi dia melarikan diri ke hutan ini yang dikenal sangat berbahaya, sebab dihuni oleh banyak monster kuat. Namun Hiraku, yang dari awal memang tinggal di sini, tidak merasa kalau hutan ini seberbahaya itu. Lulusi, yang sudah hidup cukup lama, baru kali ini melihat kalau Hiraku bisa menjinakkan monster kuat seperti serigala dan laba-laba kematian di sini. Dan Lulusi juga berharap bisa tinggal di sini sementara untuk melakukan penelitian tentang tanaman yang diolah oleh Hiraku, karena memang dia adalah peneliti tanaman. Namun Hiraku, yang memang merasa kesepian sejak beberapa bulan yang lalu, tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja. Jadi tanpa sadar, Hiraku malah melamar Lulusi untuk tinggal di tempat ini bersama Hiraku selamanya. Lulusi pun di sini tersipu malu karena mereka baru saja kenal hari ini dan terlalu mendadak jika Hiraku langsung melamarnya. Namun Hiraku dengan tegas mengatakan kalau dia hanya ingin Lulusi tinggal bersamanya di sini. Alhasil, Lulusi pun menerimanya, walaupun dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perasaan Hiraku. Besoknya, Hiraku mendengar sapaan selamat pagi yang manis dari Lulusi. Dia tidak menyangka sapaan ini bisa membuat hatinya tersentuh, karena memang sudah lama sekali sejak Hiraku bersosialisasi dengan seseorang. Lulusi di sini meminta izin kepada Hiraku untuk menanam tanaman obat, dan Hiraku pun membolehkannya. Namun, Lulusi kaget karena Hiraku mengatakan kalau di sini tidak perlu bibit agar bisa menumbuhkan tanamannya. Hal ini bisa terjadi karena alat serba bisa yang bisa mewujudkan keinginan Hiraku ingin menanam apa. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mencari keberadaan Lulusi di perkotaan dekat hutan kematian ini, dan dia mulai mengetahui jejak Lulusi yang telah masuk ke dalam hutan tersebut untuk bersembunyi. Ternyata dia kenal dengan sosok gadis Tobrut yang ada di depannya. Akhirnya, Hiraku menolong gadis itu dan membawanya ke rumah untuk memberikan penjelasan di sana. Ternyata, alasan Lulusi kabur ke hutan ini itu karena gadis Tobrut bernama Tia ini, yang merupakan seorang ras malaikat. Tia dan Lulusi tahu betapa tidak berdayanya mereka ketika masuk hutan ini, lalu berhadapan dengan binatang peliharaan milik Hiraku. Lulusi juga memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya kepada Tia. Namun, Tia di sini sedikit kesal kepada Lulusi yang kabur entah kemana setelah membuat kekacauan di dalam kerajaan. Lulusi di sini beralasan kalau itu semua adalah kecelakaan akibat para bangsawan yang terus-menerus meminta obat-obatan kepadanya. Dia pun langsung mengajak Tia berkeliling ladang, sambil memperkenalkan berbagai macam tumbuhan dan sayuran yang dimiliki oleh Hiraku. Tia bahkan diajari cara memanen sayuran yang sudah matang oleh Hiraku dan Lulusi, sambil memberikan tes. Tidak ada rasa sayuran yang dia petik kali ini. Namun, setelah selesai memanen, Lulusi kembali mengajak Tia tinggal di sini karena dia tidak kuat sebab Hiraku terlalu perkasa di malam hari akibat libido yang begitu tinggi. Selanjutnya, Tia merasa kalau ladang stroberi harus diperluas. Namun, Hiraku berkata mereka kekurangan orang untuk mengolahnya walaupun ladang diperluas. Para anak-anak dari serigala yang baru kawin pun sudah mulai tumbuh semakin besar dan menjadi banyak. Jadi, Hiraku membuat area khusus untuk para serigala di samping ladang buah. Beberapa anak zabuton pergi berpetualang, dan Tia juga akan pergi sementara untuk melakukan sesuatu. Benar saja, dalam beberapa hari Tia kembali sambil membawa 7 high elf yang dipimpin oleh Leia. Tia di sini memberikan penjelasan kalau mereka semua telah memiliki kehidupan yang cukup suram akibat peperangan terakhir dengan manusia selama 200 tahun yang lalu. Para ras high elf pergi berpencar dan hidup dari hutan ke hutan. Jadi, Tia ingin agar Hiraku memperbolehkan mereka tinggal di sini. Lulusi juga meminta hal itu, sebab dengan keberadaan mereka saja, ladang di desa ini akan semakin berkembang. Hiraku pun mengizinkan mereka tinggal selama bisa akur satu sama lain. Namun, ketika mereka diperkenalkan kepada Zabuton dan ras serigala, mereka langsung pingsan karena memang itu adalah salah satu ras yang sangat ditakuti di sini. Karena penduduknya mulai bertambah, Hiraku ingin membuat tempat tinggal untuk mereka.
Ternyata para High Elf seperti mereka bisa melakukan pekerjaan kuli yang sangat baik. Jadi, Hiraku di sini bahkan hanya mengikuti arahan mereka dan melakukan apa yang dibutuhkan menggunakan kekuatan serba bisa miliknya. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah Hiraku bisa memotong pohon hutan kematian ini semudah memotong keju. Tidak lama dari itu, mereka telah berhasil membangun sebuah rumah yang cukup besar dalam 10 hari, lengkap dengan isiannya. Hiraku berharap kalau mereka bisa tinggal dengan tenang dan bahagia di sini. Kali ini, mereka bisa melakukan panen dengan lebih cepat berkat bantuan semua orang. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah desa yang terlihat sangat makmur dan dihuni oleh banyak ras. Ternyata tempat ini adalah milik seorang pria yang bernama Hiraku. Dia dikelilingi oleh para wanita cantik yang selalu membantunya mengembangkan desa menjadi lebih baik, berkat berkah dewa petani yang dia miliki. Ini adalah awal mula kisah Hiraku menjadi seorang petani terhebat di dunia. Tapi kita kembali dulu ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Machio Hiraku sebenarnya telah tewas saat menginjak umur 39 tahun karena sakit-sakitan. Karena kesalahan sang dewa, ia meminta maaf telah membuat kehidupan Hiraku menjadi sangat menderita. Jadi, dia berniat memberikan kehidupan kedua bagi Hiraku dengan tubuh sehat walafiat. Dia juga menawarkan apa yang diinginkan Hiraku di kehidupan kali ini, dan Hiraku dengan bersemangat berkata kalau dia ingin menjadi seorang petani. Dewa itu pun menelpon dewa pertanian untuk memberikan Hiraku kekuatan itu, dan akhirnya disetujui. Hiraku juga ingin agar dia ditempatkan di tempat yang sepi karena kurang bisa bersosialisasi dengan baik sewaktu hidupnya. Akhirnya, Hiraku diberikan kekuatan pertanian, serta alat serbaguna untuk bertani, dan tubuh yang sangat sehat. Kemudian, dewa pun mengirim Hiraku ke isekai. Saat sudah terbangun di tubuh barunya, Hiraku menjadi sangat senang karena dia bisa bergerak dengan bebas di tubuh sehatnya. Dia berencana untuk membuat pertanian yang bisa menghasilkan berbagai macam makanan yang sehat untuk dimakan. Namun sayangnya, Hiraku malah terdampar di pedalaman hutan yang jauh dari kota terdekat. Dia pun mencoba alat mahabisa yang diberikan oleh dewa. Ternyata, saat dia menggunakan alat ini, Hiraku tidak akan merasakan kelelahan sama sekali. Dan hasil dari pekerjaannya bisa dilakukan dengan cukup bagus tanpa kesulitan juga. Akhirnya, Hiraku mencari tempat yang terlihat cukup aman jika dia mendirikan sebuah camp. Dan dia menemukan sebuah pohon besar yang bisa dijadikan pertanda tempat ini. Selanjutnya, Hiraku di sini tidak bisa menemukan sungai. Jadi Hiraku berniat menggali sumur menggunakan metode tradisional. Namun pada akhirnya dia menyerah dan langsung menggali ke bawah tanah menggunakan alat mahabisa yang tidak membuatnya lelah. Di dalamnya, dia berhasil menemukan mata air yang sangat jernih untuk dikonsumsi. Kemudian, Hiraku mulai membersihkan area sekitar sambil mencari bahan makanan yang bisa dikonsumsi. Namun sepertinya berkah dewa membuat Hiraku tidak cepat lapar. Dan berkat alat sarbabisa juga, Hiraku bisa membersihkan tempat ini dengan cukup mudah. Sepertinya alat mahabisa ini juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, selain kekurangannya yang tidak bisa membuat benda yang rumit seperti ekskavator dan alat modern lainnya. Bahkan, Hiraku di sini bisa memotong kayu dengan sangat mudah, seperti selembut keju. Namun di sini, Hiraku kelupaan kalau hari sudah mulai malam. Jadi dia panik ingin membuat api, tapi dia tidak memiliki pematik api. Alat sarbabisa juga tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang menghasilkan api, kecuali kaca pembesar yang membutuhkan sinar matahari untuk membuat api. Karena sudah terlanjur, jadi Hiraku melubangi pohon untuk berteduh, sambil membuat beberapa peralatan makanan dari kayu. Untungnya, dia bisa melihat dengan jelas di malam hari, entah berkat berkah dewa atau karena bulan yang ada juga di dunia ini. Besoknya, Hiraku melakukan aktivitas seperti biasanya, untuk membabat pohon agar bisa dijadikan ladang bertani. Dia juga membuat api menggunakan kaca pembesar mumpung ada matahari. Namun, Hiraku yang belum makan dalam 2 hari ini mulai merasakan lapar. Tidak disangka, ada monster kelinci yang datang. Lalu, dia pun memakan daging kelinci itu meskipun rasanya hambar, karena Hiraku tidak mempunyai bumbu ataupun garam. Selanjutnya, Hiraku membuat sebuah toilet yang cukup sederhana menggunakan kayu, dengan pembuangan yang cukup efisien. Lalu dia lanjut membuat lahan pertanian sambil memikirkan sayur dan buah apa saja yang ingin dia tanam nantinya. Namun Hiraku di sini mulai sadar ketika hari mulai petang, kalau dia tidak mempunyai bibit untuk bisa ditanam.
Dia pun berpikir akan mencari sesuatu nanti besok di sekitaran hutan, agar bisa menanam tanaman yang dia inginkan. Namun besoknya, Hiraku dibuat terkejut dengan ladang yang dia olah kemarin. Malah sudah tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan yang dia pikirkan kembali sambil mencangkul. Di sini, Hiraku mulai sadar kalau dia mungkin bisa menanam apapun yang dia pikirkan untuk menjadi sebuah sayur atau buah-buahan. Lalu, Hiraku membuat sebuah pagar pelindung agar tanamannya aman dari serangan monster. Kemudian, Hiraku memakan lagi kelinci yang menyerangnya hari ini. Dia merasa terlalu beruntung ketika lapar. Pasti ada kelinci yang datang ke sini. Hiraku berharap kalau tanamannya itu bisa dimakan, karena jika sampai itu tumbuh menjadi tanaman liar, maka dia pasti akan depresi. Beberapa hari kemudian, Hiraku berhasil membuat sebuah rumah pondok sementara untuk ditinggal. Beberapa waktu telah berlalu. Saat Hiraku merawat ladang, dia bertemu dengan dua serigala yang terluka. Karena Hiraku tidak merasakan permusuhan, jadi dia membawa mereka masuk sambil memberikan makanan daging babi yang dia baru dapatkan kemarin. Tidak disangka, salah satu dari serigala itu hamil dan akan melahirkan. Jadi Hiraku membawa mereka ke rumah pondok yang baru didirikan dia beberapa waktu sebelumnya. Hiraku juga melakukan segala yang dia bisa untuk membantu si serigala. Besoknya, Hiraku mengecek kembali serigala itu, dan mereka berhasil melahirkan 4 anak dengan baik. Hiraku pun memberikan mereka daging babi terbaik untuk merayakan hari kelahiran anak mereka. Selang beberapa waktu, Hiraku pikir mereka akan meninggalkan tempat ini. Namun ternyata mereka malah betah di sini. Hiraku pun membuat rumah baru untuknya, karena pondok kemarin digunakan untuk para serigala. Hiraku di sini memberikan mereka nama agar mudah diingat. Nama bapaknya adalah Kuro, istrinya adalah Yuki, dan keempat anaknya bernama Kurochi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Artinya mereka dinamai sesuai angka dari 1 sampai 4. Tanaman Hiraku juga sudah waktunya panen. Dia ditemani oleh para serigala ketika memanen, dan kadang mereka membantu berburu binatang untuk Hiraku. Masih banyak hal yang ingin Hiraku lakukan, namun dia akan melakukannya dengan santai di kehidupan keduanya kali ini. Di sisi lain, dewa yang membawa Hiraku ke Isekai ikut mengawasi kegiatan Hiraku di dunia barunya. Namun dia sadar kalau dirinya malah membuat Hiraku tinggal di hutan yang dihuni banyak monster kuat. Dia tidak bisa melakukan apapun saat ini agar tidak melanggar peraturan para dewa. Dia merasa bersalah kembali dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik jika sampai Hiraku tewas di hutan tersebut. Selanjutnya, Hiraku mulai melakukan berbagai eksperimen ketika memakai alat serba bisa untuk menanam tanaman yang dia inginkan. Ternyata semua yang dia pikirkan benar-benar menjadi tumbuhan yang sesuai ekspektasi. Terlebih, tanaman ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tumbuhan biasanya. Hiraku pun bekerja sambil belajar agar bisa mengelola tanaman menjadi lebih baik lagi. Dia bahkan membuat patung dewa sebagai rasa terima kasihnya karena telah diberikan berkah dewa yang sangat hebat. Namun, Hiraku di sini masih hidup primitif, karena makanan dia pun masih sangat hambar tanpa adanya garam ataupun bumbu lainnya. Kemudian, Hiraku menyadari juga kalau para serigala bisa sangat membantunya agar dia tidak tersesat di hutan saat menjelajah. Hasilnya, dia berhasil menemukan sungai yang airnya sangatlah jernih. Hiraku di sini berniat untuk mengalirkan air sungai ini ke tempat ladangnya. Beberapa waktu telah berlalu dan musim dingin telah hampir tiba. Di sini, Kuro membawa satu makhluk bertemu Hiraku, dan dia adalah monster laba-laba yang mirip bantal. Ternyata laba-laba itu bisa membuat pakaian menggunakan kemampuan dari jaringnya. Hiraku pun memberikan dia nama Zabuton. Berkat Zabuton jugalah, peradaban Hiraku menjadi sedikit lebih maju, dan dia tidak takut untuk menghadapi musim dingin karena Zabuton bisa membuat pakaian yang sangat bagus. Si Zabuton pun tinggal di pohon besar yang sangat menyukai kentang pemberian Hiraku. Di sini, walaupun Hiraku hidup sehat, namun dia mulai kesepian dan berharap bisa bertemu dengan seseorang yang bisa diajak bicara. Musim dingin berlalu cukup cepat, dan Hiraku melihat kalau para anak serigala telah mulai tumbuh dewasa, pergi ke hutan, dan kembali membawa pasangannya masing-masing. Tidak disangka, Zabuton juga mempunyai anak yang cukup banyak selama musim dingin kemarin. Tidak lama dari itu, Hiraku mendengar suara peringatan dari Zabuton yang menandakan ada musuh yang terlihat di sekitar. Setelah didatangi, Hiraku cukup kaget karena ada anak perempuan yang ketakutan karena dikelilingi oleh anak Zabuton dan para serigala.
Namun saat Hiraku menolongnya, si anak itu malah menghisap darah Hiraku dan berubah menjadi dewasa. Tetapi akhirnya dia kembali menjadi kecil karena energinya habis setelah diserang. Hiraku pun bertanya apakah dia musuh atau bukan. Namun si anak di situ berkata kalau dia bukanlah musuh, tetapi dia memang berniat untuk mengalahkan salah satu dari serigala itu saja. Namun dia malah menjadi begini. Karena Hiraku sadar dia tidak ada niat jahat, jadi dia menawarkan perempuan itu untuk menyerap darahnya lagi, karena dia sepertinya ras vampir yang tidak bisa mempertahankan wujudnya jika energinya habis. Karena Hiraku memiliki tubuh yang sangat sehat, jadi dihisap sebanyak apapun dia tidak merasakan kelelahan. Kemudian, Hiraku membawa perempuan itu menuju tempat tinggalnya. Dia jadi sangat kegirangan karena tidak menyangka kalau di hutan ini ada tempat yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam tumbuhan yang baru pertama kali dia lihat. Nama gadis ini adalah Lulusilu. Dia adalah ras vampir yang saat ini sedang menulis tentang semua tanaman di ladang ini menggunakan sihirnya. Alasan kenapa Lulusi ada di sekitar hutan ini adalah karena dia terlibat pertengkaran dengan bangsawan yang ingin memanfaatkan pengetahuan dirinya tentang tanaman. Jadi dia melarikan diri ke hutan ini yang dikenal sangat berbahaya, sebab dihuni oleh banyak monster kuat. Namun Hiraku, yang dari awal memang tinggal di sini, tidak merasa kalau hutan ini seberbahaya itu. Lulusi, yang sudah hidup cukup lama, baru kali ini melihat kalau Hiraku bisa menjinakkan monster kuat seperti serigala dan laba-laba kematian di sini. Dan Lulusi juga berharap bisa tinggal di sini sementara untuk melakukan penelitian tentang tanaman yang diolah oleh Hiraku, karena memang dia adalah peneliti tanaman. Namun Hiraku, yang memang merasa kesepian sejak beberapa bulan yang lalu, tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja. Jadi tanpa sadar, Hiraku malah melamar Lulusi untuk tinggal di tempat ini bersama Hiraku selamanya. Lulusi pun di sini tersipu malu karena mereka baru saja kenal hari ini dan terlalu mendadak jika Hiraku langsung melamarnya. Namun Hiraku dengan tegas mengatakan kalau dia hanya ingin Lulusi tinggal bersamanya di sini. Alhasil, Lulusi pun menerimanya, walaupun dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perasaan Hiraku. Besoknya, Hiraku mendengar sapaan selamat pagi yang manis dari Lulusi. Dia tidak menyangka sapaan ini bisa membuat hatinya tersentuh, karena memang sudah lama sekali sejak Hiraku bersosialisasi dengan seseorang. Lulusi di sini meminta izin kepada Hiraku untuk menanam tanaman obat, dan Hiraku pun membolehkannya. Namun, Lulusi kaget karena Hiraku mengatakan kalau di sini tidak perlu bibit agar bisa menumbuhkan tanamannya. Hal ini bisa terjadi karena alat serba bisa yang bisa mewujudkan keinginan Hiraku ingin menanam apa. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mencari keberadaan Lulusi di perkotaan dekat hutan kematian ini, dan dia mulai mengetahui jejak Lulusi yang telah masuk ke dalam hutan tersebut untuk bersembunyi. Ternyata dia kenal dengan sosok gadis Tobrut yang ada di depannya. Akhirnya, Hiraku menolong gadis itu dan membawanya ke rumah untuk memberikan penjelasan di sana. Ternyata, alasan Lulusi kabur ke hutan ini itu karena gadis Tobrut bernama Tia ini, yang merupakan seorang ras malaikat. Tia dan Lulusi tahu betapa tidak berdayanya mereka ketika masuk hutan ini, lalu berhadapan dengan binatang peliharaan milik Hiraku. Lulusi juga memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya kepada Tia. Namun, Tia di sini sedikit kesal kepada Lulusi yang kabur entah kemana setelah membuat kekacauan di dalam kerajaan. Lulusi di sini beralasan kalau itu semua adalah kecelakaan akibat para bangsawan yang terus-menerus meminta obat-obatan kepadanya. Dia pun langsung mengajak Tia berkeliling ladang, sambil memperkenalkan berbagai macam tumbuhan dan sayuran yang dimiliki oleh Hiraku. Tia bahkan diajari cara memanen sayuran yang sudah matang oleh Hiraku dan Lulusi, sambil memberikan tes. Tidak ada rasa sayuran yang dia petik kali ini. Namun, setelah selesai memanen, Lulusi kembali mengajak Tia tinggal di sini karena dia tidak kuat sebab Hiraku terlalu perkasa di malam hari akibat libido yang begitu tinggi. Selanjutnya, Tia merasa kalau ladang stroberi harus diperluas. Namun, Hiraku berkata mereka kekurangan orang untuk mengolahnya walaupun ladang diperluas. Para anak-anak dari serigala yang baru kawin pun sudah mulai tumbuh semakin besar dan menjadi banyak. Jadi, Hiraku membuat area khusus untuk para serigala di samping ladang buah. Beberapa anak zabuton pergi berpetualang, dan Tia juga akan pergi sementara untuk melakukan sesuatu. Benar saja, dalam beberapa hari Tia kembali sambil membawa 7 high elf yang dipimpin oleh Leia.
Tia di sini memberikan penjelasan kalau mereka semua telah memiliki kehidupan yang cukup suram akibat peperangan terakhir dengan manusia selama 200 tahun yang lalu. Para ras High Elf pergi berpencar dan hidup dari hutan ke hutan. Jadi, Tia ingin agar Hiraku memperbolehkan mereka tinggal di sini. Lulusi juga meminta hal itu, sebab dengan keberadaan mereka saja, ladang di desa ini akan semakin berkembang. Hiraku pun mengizinkan mereka tinggal selama bisa akur satu sama lain. Namun, ketika mereka diperkenalkan kepada Zabuton dan ras serigala, mereka langsung pingsan karena memang itu adalah salah satu ras yang sangat ditakuti di sini. Karena penduduknya mulai bertambah, Hiraku ingin membuat tempat tinggal untuk mereka. Ternyata para High Elf seperti mereka bisa melakukan pekerjaan kuli yang sangat baik. Jadi, Hiraku di sini bahkan hanya mengikuti arahan mereka dan melakukan apa yang dibutuhkan menggunakan kekuatan serba bisa miliknya. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah Hiraku bisa memotong pohon hutan kematian ini semudah memotong keju. Tidak lama dari itu, mereka telah berhasil membangun sebuah rumah yang cukup besar dalam 10 hari, lengkap dengan isiannya. Hiraku berharap kalau mereka bisa tinggal dengan tenang dan bahagia di sini. Kali ini, mereka bisa melakukan panen dengan lebih cepat berkat bantuan semua orang. Besoknya, Hiraku yang telah menjadi kepala desa langsung diberikan ujian bersosialisasi dengan pihak kerajaan Raja Iblis yang datang mengunjungi tempat ini. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis yang bernama Bizel. Hiraku teringat akan kata-kata Lulusi yang mengatakan kalau tempat ini masih dalam wilayah Raja Iblis. Namun, Bizel di sini berkata kalau dia hanya ingin berdiskusi tentang tempat ini dengan Hiraku. Dia pun tidak lupa memberikan jenderal mata obat penyembuh segala luka yang sangat disukai oleh Lulusi. Bizel di sini tidak ingin diusir dari desa Taiju. Jadi dia menawarkan pajak sebanyak 10% per tahunnya dari hasil panen desa ini. Bizel yang awalnya memang tidak ingin bermusuhan dengan desa ini, dia pun langsung menerimanya tanpa ragu dan berharap hubungan diplomasi mereka akan terus terjaga baik. Setelah itu, dia pun pamit undur diri dengan jenderal mata dari desa ini. Dia dan yang lainnya pun memuji Hiraku karena berhasil membuat kesepakatan ini. Karena normalnya, pajak tiap daerah itu bisa sampai 60% per tahunnya. Sesampainya di Istana Raja Iblis, Bizel mengobrol dengan jenderal iblis lainnya kalau desa Taiju telah dihuni oleh berbagai macam ras yang sangat terkenal kuat. Bizel merasa kalau dia sudah berjuang sekuat tenaga untuk bersikap tenang di hadapan mereka semua. Karena tidak ingin dimusuhi, jadi dia langsung menerima kesepakatan itu begitu saja. Grans membuka jenderal mata dari desa Taiju yang ternyata itu adalah buah apel. Dia ingin mengecek apakah buah itu beracun atau tidak ketika ingin dikasihkan ke Raja Iblis. Bizel di sini baru menyadari kalau kain yang dia dapat dari Hiraku juga ternyata buatan dari Great Demon Spider yang sangat terkenal bisa melawan Raja Iblis terdahulu secara seimbang. Besoknya, Hiraku kedatangan tamu lagi. Kali ini, sang naga Doraem dari pegunungan sekitar mengunjungi tempat ini sambil memberikan jenderal mata pedang yang sangat bagus sebagai tanda silaturahmi dari tetangga menurutnya. Setelah itu, Doraem menunjukkan wujud aslinya dan Hiraku menyambut mereka dengan hidangan makanan khas desa Taiju. Terlebih lagi, Doraem sering lihat sangat menyukai wine dari tempat ini sampai-sampai ingin tinggal di sini. Namun, si pelayan menolaknya karena Doraem punya wilayah yang harus dijaga juga. Akhirnya, mereka pergi sambil membawa beberapa hadiah dari Hiraku. Kemudian, Hiraku di sini berdiskusi untuk menyambut kedatangan tamu dari desa Taiju agar mereka tidak ketakutan jika disambut oleh orang-orang yang mendengar arah-arah bahaya dari Zabuton. Jadi, Hiraku memberikan Zabuton lonceng khusus untuk tamu yang akan datang dan kutukan kayu untuk musuh jika datang. Namun, para bawahan Hiraku ingin agar penyambutan tamu diperbanyak supaya jika mereka adalah musuh yang menyamar maka Hiraku bisa aman dari serangan. Selang beberapa waktu, akhirnya ada pengunjung ke desa ini. Mereka adalah ras bis dari desa Howling yang ingin menjalin hubungan perdagangan dengan desa ini. Tapi, Lulusin mengetahui kalau rempongan ini sepertinya masih menyembunyikan seseorang di belakang mereka. Jadi, Lulusin mengatakan kalau rempongan mereka tidak ketinggalan maka sisanya sudah dianggap musuh. Para serigala pun menyeret 2 orang yang ada di belakang mereka. Jadi, si guard di sini mengakui kalau mereka tertinggal dari rempongan. Awalnya, rempongan ini disambut sesuai instruksi Hiraku. Tetapi, ia dan yang lainnya mengatakan kalau saat ini,
Hiraku tidak boleh terlalu baik kepada mereka sebab para tamu biasanya akan membawa cenderamata namun mereka tidak membawa itu. Meskipun begitu, mereka tidak mempunyai hasrat mengusuhi tempat ini jadi mereka diberikan makanan yang cukup layak dan 2 wine per orang walaupun yang lainnya menolak untuk memberikan wine kepada rempongan guard sebelumnya. Guard dan yang lainnya pun merasa sangat senang karena bisa menikmati hidangan yang nikmat ini lalu Hiraku menanyakan tentang desa Holi yang ada di timur. Dia juga mengarik informasi sambil berbicara ketika mereka mabuk. Dan alasan 2 orang yang disimpan di belakang itu supaya jika terjadi apa-apa mereka bisa pergi melapor ke desa. Alasan guard juga datang ke sini yaitu untuk berdagang dengan desa Taiju sebab perdagangan mereka dengan manusia terhambat jadi mereka ingin menawarkan berbagai produk rumahan yang sangat diinginkan oleh Hiraku juga. Tapi guard di sini ingin desa ini yang mengirimkan perwakilan ke desa Holi untuk membawa barang dagangan sebab mereka sendiri sudah sangat susah payah datang ke sini. Hiraku pun menyetujui hal itu karena dia bisa mengutus seseorang ke sana jadi kesempatan pun telah terbentuk. Selanjutnya guard meminta maaf tidak membawa cenderamata karena mereka tidak mempunyai budaya seperti itu di sana namun mereka berjanji akan membawa barang-barang yang cukup berguna ke sini sebab desa Holi tidak mempunyai banyak uang. Hiraku pun akan menerima apapun pemberdayaan dari guard, karena memang cenderamata tidak harus yang mahal. Beberapa hari berlalu dan pihak desa Taiju akan pergi ke desa Holi untuk berdagang. Mereka akan diantar oleh Dora M yang mengejukan diri karena dia akan menerima bayaran 1 genteng wine yang sangat disukainya. Di sisi lain, para warga desa Holi khawatir kalau perwakilan desa Taiju tidak jadi ke sini sebab mereka belum mendengar kabar apapun. Namun alangkah kagetnya mereka saat melihat naga yang membawa persediaan makanan mereka bersama Tia dan Lizardman. Mereka pun sangat menyukai semua makanan yang diberikan oleh desa Taiju. Setelah itu, Tia kembali ke desa dan melaporkan pekerjaannya. Lalu Tia memberitahu kalau desa Holi akan mengirim 20 orang ke sini karena sedang krisis makanan di sana. Hiraku pun memberikan syarat untuk membawa minimal 2 laki-laki muda yang diikut-sertakan ke desa ini, sebab dia tidak ingin populasi laki-laki hanya dirinya sendiri di desa Taiju. Tidak lama dari itu, para penduduk dari desa Holi yang dipimpin oleh Sena datang. Mereka terlihat pasrah dan mengira akan diperlakukan buruk lalu diusir. Tetapi Hiraku di sini sedikit menenangkan mereka dan berkata kalau dirinya tidak akan mengusir mereka dan akan memberikan pekerjaan yang layak supaya mereka bisa membantu perkembangan desa ini. Mereka pun senang mendengar jawaban Hiraku tetapi yang menjadi fokus utama Hiraku adalah anak laki-laki mudanya terlalu muda. Meskipun begitu, Hiraku akan berharap kepada mereka 15 tahun lagi pasti bisa membantu meningkatkan populasi di desa ini. Sena dan yang lainnya sangat menikmati fasilitas di desa Taiju namun mereka juga langsung pingsan saat diperkenalkan kepada Zabuton dan keluarga Kuro. Di sini, Hiraku kembali berpikir apakah dirinya sendiri yang tidak bisa menggunakan sihir. Sebab, semua ras di sini bisa mengeluarkan spesialisasi sihir mereka masing-masing. Tapi, Hiraku tidak ingin terlalu berlarut dan fokus dengan apa yang bisa dia lakukan saja. Tidak lama dari itu, Hiraku merasakan sebuah gempa. Grand Maria di sini memberitahu kalau itu adalah ular Bloody Viper dan Grappler Bear yang bertarung di sekitar sini. Hiraku tidak bisa membiarkan mereka membahayakan desa ini, jadi dia meminta Grand Maria membawanya ke sana. Setelah sampai, para malaikat bersama Kuro yang melihat Hiraku bisa mengalahkan 2 monster itu dengan mudah menjadi keheranan dengan kekuatan yang dimiliki Hiraku yang begitu dahsyat. Selanjutnya, Hiraku mencoba berbagai macam hidangan yang bisa dia buat dari daging 2 monster ini. Karena merasa ada yang kurang, dia pun mendatangi Flora untuk meminta sesuatu obat yang bisa digunakan untuk membuat mayonnaise. Akhirnya, rasa dari masakan yang dibuat Hiraku pun telah terlihat cukup baik dengan mayonnaise. Namun, Flora di sini sedikit frustasi karena merasa penelitian untuk membuat miso belum banyak membuahkan hasil. Jadi, Hiraku di sini membantu Flora untuk membuat miso sepengetahuannya. Dan setelah menyelesaikan semua bahannya, mereka tinggal menunggu fermentasinya saja dalam beberapa bulan ke depan. Tidak lama, Hiraku kedatangan tamu dari Rustwar yang dipimpin oleh Donovan. Alasan mereka di sini yaitu karena mereka mendengar kalau desa ini memiliki wine yang sangat enak. Jadi, mereka ingin mencobanya. Namun, karena Lulusi dan yang lainnya menolak memberikan wine secara cuma-cuma, jadi Donovan menawarkan kembali teknologi pembuatan sake dari berbagai macam tanaman yang dia temukan di sini. Mendengar itu, Lulusi bersama yang lainnya pun langsung excited. Akhirnya, para dwarf di sini berhasil membuat alkohol yang bisa membuat Hiraku puas.
Jadi, dia pun menerima Donovan tinggal di sini untuk mengembangkan produk alkohol desa ini sambil berpesta. Donovan pun di sini berterima kasih kepada Hiraku karena telah mengizinkannya tinggal di sini. Namun, Hiraku di sini sedikit bercanda sambil menawarkan tentang para gadis di sini kepada Donovan. Namun, Donovan sepertinya hanya menyukai gadis sesama arasnya saja yang sudah berjenggot. Besoknya, Hiraku kaget karena Zabuton memberikan alarm peringatan dan ada naga yang menuju ke desa Taiju. Awalnya, Hiraku ingin menyerangnya. Namun sepertinya Doraemon menghentikan naga itu. Tapi, ada satu naga lagi yang ingin menyerang. Jadi Hiraku juga menyerangnya. Siapa sangka serangannya mereset dan Hiraku ingin menyerangnya lagi. Tapi dia dihadang oleh bawahan Doraemon karena mereka bukan musuh. Ternyata, dua naga tadi adalah istri dan anak Doraemon yang bernama Lastismun dan Grafalun. Alasan kenapa mereka ingin menyerang desa ini karena Doraemon dicurigai selingkuh dengan wanita lain di desa ini sebab dia selalu menyelinap keluar diam-diam sambil membawa harta di rumah. Tapi, sepertinya itu hanyalah kesalahpahaman saja karena Doraemon tidak menceritakan apa yang dia lakukan di desa ini, dan dia hanya datang ke sini untuk makan dan minum saja. Akhirnya, mereka berdua meminta maaf kepada Hiraku atas kejadian kali ini. Hiraku pun tidak mempermasalahkan ini karena mereka hanya sekedar salah paham. Doraemon pun di sini berharap kalau istri dan anaknya paham kenapa mereka tidak boleh bermusuhan dengan tempat ini, karena jika sampai serangan tadi mengenai mereka, maka sudah dipastikan mereka akan tumbang. Untungnya, istri Doraemon tadi diselamatkan oleh Zabuton yang merupakan teman lamanya ketika diserang Hiraku. Akhirnya, Grafalun memberikan misi kepada anaknya untuk tinggal di desa ini sementara dan membuat pertemanan baik dengan Hiraku. Dia meminta jangan sampai Hiraku menjadi musuh bagi Ratus Naga. Lastismun pun menyetujuinya. Setelah diterima oleh Hiraku, Lastismun mulai bekerja. Namun karena kekuatan naga miliknya jadi dia kesusahan untuk menahan diri. Para binatang ternak juga ikut ketakutan karena keberadaan naga ini. Tapi, Hiraku mempunyai ide setelah dia mengatakan kalau Ratus Naga memiliki kebijaksanaan dan wawasan yang luas. Jadi, Hiraku memberikan pekerjaan sebagai diplomat kepada Lastismun. Dan ketika Bijel datang ke desa ini, dia dikejutkan dengan keberadaan Lastismun yang dikenal sebagai naga pembuat onar. Bijel pun hanya bisa menyetujui tawaran produk yang direkomendasikan oleh Lastismun tanpa menawar sedikit pun. Setelah kembali, para Jenderal Iblis kembali berkumpul untuk membahas masalah ini dan Bijel mempunyai rencana untuk mengawasi desa itu yang terus bertambah kuat, yaitu dengan mengutus putrinya, Flaurem, untuk menetap di sana sementara sambil menghitung kekuatan pertahanan mereka. Flaurem pun di sini menerima tugas ini dan Bijel mengatakan kalau keselamatan Flaurem harus diutamakan dari apapun. Besoknya, Flaurem pun disambut dengan hangat oleh Lasti dan penduduk desa ini sambil memperkenalkan kebun desa Taiju. Namun, karena Lasti ada tamu, jadi Flaurem akan berkeliling sendiri sambil melihat kekuatan desa Taiju. Dia sangat terkejut dengan tempat ini dipenuhi oleh ras kuat yang terkenal sangat hebat. Apalagi, desa Taiju di sini dipenuhi oleh binatang Inferno Wolf dan anak dari Demon Spider Zabuton yang dikenal sangat menakutkan. Flaurem mengira kalau Lasti harusnya bisa memimpin desa ini, tapi dia tidak menyangka ada sosok kepala desa yang lebih kuat di antara mereka semua. Tidak lama dari itu, Hiraku datang yang dianggap sebagai manusia biasa oleh Flaurem. Dia bahkan sempat menolak pertolongan Hiraku yang ingin menunjukkan jalan. Setelah selesai jalan-jalan, sorenya Flaurem merasa tidak percaya kalau sosok manusia yang dia temui tadi adalah kepala desa tempat ini. Dia sudah berlaku tidak sopan kepada Hiraku. Jadi Flaurem merasa sangat kaku setiap bertemu dengan Hiraku saat bekerja karena takut akan dihukum. Selanjutnya, slime yang dibawa oleh Tia waktu itu kini bertambah banyak jenisnya. Namun, yang menjadi perhatian adalah salah satu slime yang meminum alkohol 1 gentong penuh. Semua orang di sini merasa kesal karena bagi mereka, wine yang dibuat itu sangatlah berharga, tapi slime itu malah bisa meminumnya sendirian seperti mencuri. Awalnya, slime itu akan diberikan hukuman karena bersalah. Namun Flaurem mengatakan kalau dia hanyalah seekor slime yang walaupun dihukum mungkin tidak akan menyesali perbuatannya. Alhasil, slime itu pun dibebaskan dan akan diawasi saja. Hiraku merasa sangat menikmati musim panas kali ini karena tidak begitu panas. Saat makan siang, dia membuat sebuah rebusan dari berbagai daging dan sayuran. Namun dia berharap bisa memakan makanan laut yang mungkin akan menambahkan cita rasa dari masakan rebus ini.
Semua orang terkejut karena Hiraku berkata seperti itu, karena mereka juga jarang memakan masakan laut, sebab kebanyakan di sana ada monster laut yang sulit dikalahkan. Hiraku pun di sini menjelaskan beberapa bahan yang bisa digunakan untuk rebusan ini, termasuk lumput laut dan miso yang bisa membuat rebusannya menjadi semakin enak. Karena ingin memakan masakan baru Hiraku, para penduduk desa pun langsung bergegas mencari informasi tentang laut sekitar. Lalu, Florem di sini menyarankan ke wilayah perbatasan Raja Iblis yang mempunyai pelabuhan yang cukup maju. Besoknya, perwakilan desa Taiju pun menuju ke pelabuhan itu bersama Florem yang mempunyai kenalan pedagang di sana. 3 hari kemudian, kelompok Florem kembali sambil membawa perwakilan dari pedagang di kota pelabuhan Sasato yang bernama Mikael. Dia datang ke sini untuk menjalin kerjasama dengan desa Taiju sebagai mitra distributor resmi, untuk menjualnya ke kota-kota luar sebab dia merasa tertarik dengan produk khas desa Taiju ini. Dia juga menawarkan berbagai produk makanan laut yang bisa ditukarkan. Kemudian, Mikael memberikan daftar produk yang dia ingin tawarkan kepada desa ini agar mereka tertarik bekerja sama dengannya. Hasilnya, Hiraku pun menyetujui kerjasama ini meskipun Mikael ingin merasakan alkohol juga, tetapi semua orang menolak untuk menjualnya. Ternyata, si Mikael di sini menahan rasa takut ketika bernegosiasi sebab banyak ras kuat tinggal di sana. Kita kembali ke 3 hari yang lalu di mana Mikael yang awalnya ingin menolak tamu yang tiba-tiba datang tanpa memberitahunya. Namun, instingnya mengatakan kalau dia tidak menemui tamu itu, maka hadirnya bisa saja tamak. Benar saja, setelah bertemu, dia adalah putri bangsawan dari Jenderal Raja Iblis, Bizel. Jika sampai dia mengusirnya, maka dia sudah pasti akan dipenggal. Terlebih lagi, dia membawa ras Lizardman dan ras Nagalastismun yang dikenal akan kegilaannya. Lorem pun di sini menawarkan produk buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikelola oleh desa Taiju kepada Mikael, dan Mikael pun di sini mengetahui buah-buahan ini yang menjadi topik pembicaraan para bangsawan kelas atas karena rasanya yang sangat enak. Dia pun langsung menerima tawaran ini dan siap menjanjikan produk laut terbaik yang diinginkan oleh desa Taiju. Karena memang Mikael merasa bisa mendapatkan untung berkali-kali lipat meskipun resikonya sangat tinggi jika bekerja sama dengan desa Taiju. Setelah itu, Mikael bertemu dengan rasa sekuat lainnya ketika ingin mengunjungi desa Taiju sebagai bentuk kepercayaan yang ingin dibuatnya. Mikael merasa sudah sangat berjuang sekuat tenaga untuk tetap tenang di hadapan para makhluk yang tidak masuk akal kekuatannya. Dia senang karena bisa menjalin hubungan baik dengan desa Taiju. Di sisi lain, Hiraku berhasil menjanjikan hidangan laut yang sangat enak untuk semua orang. Besoknya, Hiraku dibuat kaget dengan kedatangan naga lainnya yang terlihat seperti menantang Hiraku untuk menyerangnya, sebab Megran Maria dan yang lainnya tidak sanggup melawan naga ini. Jadi, Hiraku pun meladeninya. Tidak lama dari itu, Dorem pun datang dan mengatakan kalau naga ini adalah kakak perempuannya yang bernama Hakuren. Berdasarkan penjelasan Hakuren yang datang ke sini karena ingin mengetes kekuatan Hiraku, yang dikabarkan akan menikahi ponakannya, Lastismun. Mendengar itu, Hiraku sedikit marah dan meminta Hakuren untuk menyesali perbuatannya agar tidak menyusahkan banyak orang. Akhirnya, Hakuren pun disambut di desa Taiju dan Dorem bersama Lasti berminta maaf atas perbuatan yang Hakuren lakukan tadi. Hiraku pun tidak mempermasalahkan hal itu selama dia bisa menyesalinya. Hakuren merasa iri dengan makanan di sini dan wine-nya yang sangat enak, jadi dia ingin juga tinggal di sini. Kemudian, Hakuren memainkan permainan mahjong yang terkenal di sini. Dia pun mengajak Hiraku taruhan jika sampai kalah dalam game ini. Jadi Hiraku mengusulkan untuk membuka pakaiannya jika ada yang kalah dalam permainan kali ini. Sayangnya, Hiraku di sini merasa nyesel ikut main karena mereka ternyata sangatlah jago dalam permainan walaupun baru pertama kali memainkannya. Meskipun Hiraku curiga mereka itu curang, tetapi dia tidak punya bukti sebab mereka bermain secara adil seperti biasanya. Akhirnya, Hiraku kalah dan membuka semua pakaiannya di hadapan semua orang. Di sisi lain, pihak Raja Iblis sedang berdiskusi tentang para ras naga yang selalu berkumpul di desa Taiju. Namun Raja Iblis Galgardo yang sangat menyayangi anaknya malah merasa galau karena dia dicukaikin terus akhir-akhir ini oleh anaknya. Besoknya,
Hakuren mengajarkan anak-anak pengetahuan dasar. Meskipun sifatnya agak sengkelek, tetapi Hakuren ternyata serba bisa dalam melakukan sesuatu hal. Yang menjadi permasalahan dari dia adalah terlalu malas melakukan sesuatu dan ingin selalu rebahan di kasur. Siangnya, Hiraku didatangi oleh para gadis rasa Lamia yang menyerah tiba-tiba sambil membawa beberapa barang berharga, karena tempat tinggal mereka di dalam Dungeon selalu diserang oleh anak-anak Kuro dan Zabuton saat berlatih. Awalnya mereka ingin melawan, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan gempuran dari anak-anak Kuro dan Zabuton. Hiraku pun menerimanya supaya bisa melindungi mereka juga. Sebagai permintaan maaf, Hiraku memberikan beberapa makanan untuk para Lamia. Namun, Hiraku ingin jika mereka datang ke sini itu harus pakai pakaian. Akhirnya, para Lamia ini pun diberikan pekerjaan sebagai kurir dagang desa Taiju untuk mengirimkan barang ke berbagai tempat dengan imbalan makanan yang akan didapatkan oleh mereka. Dengan ini, peradaban desa Taiju kembali menunjukkan peningkatan. Namun, di sisi lain, Putri Raja Iblis ingin menyerang desa Taiju karena menurutnya mereka telah menahan Flaurem yang merupakan sahabat Putri Raja Iblis, Yuri. Besoknya, Ayah Bizel datang ke desa Taiju untuk memberitahukan anaknya Flaurem yang sedang sibuk mengurus dokumen desa ini. Kalau Putri Yuri akan melakukan perang ke desa ini dengan membawa 300 pasukan besok, akibat hasutan dari para bawahannya yang buta politik. Dan ayahnya berkata kalau mereka menyatakan perang karena khawatir sebab Flaurem tiba-tiba hilang dan kerja di sini. Jadi ayahnya ingin Flaurem mengatur rencana agar mereka bisa dikalahkan dengan cara menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar tanpa melibatkan kekuatan utama desa ini. Besoknya, Flaurem meminta Ras Lamia untuk menahan pasukan Putri Yuri yang akan menyerang tempat ini. Dan mereka malah menyerah begitu saja karena tidak berdaya melawan 3 Lamia tersebut. 3 bangsawan Putri Raja Iblis pun akan mulai bekerja di bawah naungan Flaurem agar mereka bisa membantu pekerjaannya. Jika mereka menolak, maka Flaurem akan menghukum mereka di sini dengan sangat tegas. Karena melihat Flaurem yang sangat menakutkan, akhirnya mereka bertiga pun siap kerja mati-matian di sini agar tidak dihukum. Hiraku pun akan mempercayakan mereka kepada Flaurem dan menyuruh Flaurem untuk memperkenalkan tempat ini kepada mereka, termasuk Putri Yuri. Setelah berkeliling melihat desa ini, Putri Yuri merasa senang bisa melihat banyak hal baru dalam hidupnya. Dia juga meminta agar Flaurem tidak bersikap formal di sini, karena dia adalah teman masa kecilnya. Namun ketiga anak buahnya merasa tidak bisa tinggal di sini, karena mereka akan ditertawakan jika sampai keberadaan mereka diketahui oleh para bangsawan lain. Namun, setelah melewati beberapa hari ke depan, 3 gadis itu pun merasa mulai nyaman dengan tempat ini karena baik itu makanan, fasilitas, dan lain-lainnya membuat mereka sangat nyaman untuk tinggal. Hiraku pun ikut senang jika mereka mulai betah di sini. Namun, hingga akhirnya, kunjungan Putri Yuri telah habis dan dia akan kembali ke kota Raja Iblis. Dia berjanji akan sering berkunjung ke sini, sedangkan ketika bawahan Putri Yuri ingin tetap tinggal di sini sementara karena mereka masih mempunyai tugas yang cukup banyak. Padahal alasan sebenarnya mereka ingin tinggal di sini yaitu karena makanan dan fasilitasnya saja. Musim dingin telah hampir tiba dan Hiraku kaget kalau hasil panennya melebihi kota seperti biasanya, dan dia ingin membagikan beberapa hasil panen ini kepada yang lainnya. Lasti ingin agar hasil ini diberikan kepada orang tuanya dan Hakuren pun ingin memberikan beberapa kepada orang tuanya juga yang ternyata mereka adalah naga kaisar bernama Dozit dan ibunya naga badai bernama Raimalin. Hiraku kaget karena garis keturunan ras naga sangatlah luar biasa. Akhirnya, baik Hakuren dan Lasti pun mengirimkan beberapa bahan makanan kepada orang tuanya. Dan saat Lasti mengangkut barang ke kota Sasato, Mikael meminta bantuan Lasti untuk membunuh monster laut Chanko yang diinginkan oleh Hiraku menurutnya. Sedangkan Hakuren membawa beberapa ras elf gunung yang dipimpin oleh Hiraku. Mereka sedang krisis pangan di daerahnya. Mendengar itu, Hiraku pun akhirnya menerima mereka dan membuat tempat tinggal baru untuk para ras elf gunung. Awalnya mereka ingin berburu tetapi karena monster di hutan ini terlalu kuat. Jadi Hiraku meminta mereka untuk membuat karyaji dan gerabah, untuk membuat berbagai macam benda. Tidak disangka mereka sangatlah mahir melakukannya. Jadi Hiraku akan mempercayakan pekerjaan ini kepada para elf gunung. Beberapa waktu berlalu, Hiraku di sini mendengar kalau adanya Dungeon baru yang ditemukan oleh anak-anak Kuro dan Zabuton. Meskipun berbahaya, tetapi para High Elf ingin memeriksa tempat itu supaya bisa mengetahui kekuatan Dungeon. Sebab jika sampai terjadi kecelakaan,
bisa saja desa ini menjadi sasarannya. Jadi Hiraku mengizinkan mereka untuk menjelajah ke sana. 3 hari kemudian, pasukan penjelajah telah kembali dan mereka merasa sangat serius ingin menaklukkan Dungeon itu. Sebab di sana ada monster Bloody Viper. Ternyata alasan utama mereka ingin berburu Bloody Viper karena dagingnya memiliki efek khusus untuk kesuburan. Jadi, demi kelangsungan dan keturunan para elf, mereka ingin berburu Bloody Viper itu. Setelah musim gugur selesai, ternyata semua gejala yang dirasakan Lulusi itu merujuk kepada kehamilan. Para penduduk desa yang mendengar Lulusi hamil pun menjadi heboh karena berita baik ini. Sedangkan, Hiraku di sini selalu khawatir kepada Lulusi yang hamil sebab dia takut Lulusi kenapa-kenapa. Padahal Lulusi menyuruh Hiraku untuk tidak usah khawatir terlalu begitu. Selanjutnya, hari-hari berlanjut seperti biasanya. Namun, Hiraku di sini memilih bangun agak siang karena para maid akan bangun lebih pagi dari Hiraku untuk menyiapkan segala kebutuhan sebelum bekerja. Sesi sarapan di sini dibagi menjadi 3 waktu karena ada beberapa orang yang tidak sempat untuk sarapan bersama, terutama Hakuren yang seorang pemalas karena selalu tidur di kamarnya jika tidak ada kerjaan. Grand Maria di sini memberikan laporan harian kepada Hiraku tentang keamanan desa yang cukup aman karena diawasi oleh para serigala dan laba-laba juga. Hiraku juga baru mengetahui kalau ras malaika seperti mereka tidak bisa melakukan tugas harian seperti beres-beres dan yang lainnya. Setelah sarapan, Hiraku kembali berladang dan memberisikan hama yang muncul di sekitaran tanaman berkat bantuan dari anak Zabuton yang bisa mendeteksinya. Dengan alat serba bisa, hama itu langsung bisa menghilang tanpa jejak. Siangnya, Hiraku makan siang bersama dengan yang lainnya. Ternyata, makan siang di dunia ini terbilang mengejutkan karena biasanya mereka hanya makan pagi dan malam saja, terutama bagi ras elf dan beast yang kesulitan mencari makan untuk sehari-harinya. Setelah itu, Hiraku juga membuat tumbuhan bunga untuk estetika dan membuat berbagai macam kerajinan bagi anak-anak. Sedangkan, untuk orang dewasa, mereka dibuat tempat latihan bertarung sebagai sarana olahraga. Ternyata, latihan ini sangat digemari oleh banyak orang, terutama para wanita yang ingin tetap langsing dan cantik, sebab di sini mereka selalu makan makanan yang enak terus. Setelah makan malam buatan para onimai yang cukup aneh, Hiraku mendapatkan pesan dari Putri Yuri yang ingin buah-buahanan pakaian dari Zabuton yang terlihat sangat baik kualitasnya. Kemudian, mereka mandi air panas bersama untuk menghilangkan penat setelah bekerja. Tapi, tetap saja, setelah mandi, Hiraku diawasi oleh para wanita agar dia bisa segera masuk ke kamar lalu melakukan hubungan intim dengan banyak wanita supaya bisa menambahkan keturunan terutama kaum elf yang sedang krisis populasi cowok. Kemudian, pekerjaan para dwarf di sini terus berlanjut untuk membuat alkohol yang lebih enak lagi. Meskipun Hiraku merasa cukup, tetapi mereka ingin terus membuat alkohol lebih banyak lagi. Jadi, Donovan meminta Hiraku untuk memperluas ladang anggur sebanyak 3 kali lipat supaya jumlah alkoholnya bisa ditambah banyak lagi. Tapi, Hiraku di sini tiba-tiba kedatangan orang aneh yang sedang sujud di hadapan patung dewa buatannya. Dia bahkan bisa lepas dari pengawasan Zabuton yang mempunyai sense tertinggi. Ternyata, dia adalah leluhur dari Lulusi dan Flora yang merupakan rasuah vampir juga. Ternyata, alasan dia kemari yaitu untuk menjenguk Lulusi yang sedang hamil. Sebab, para vampir biasanya menambahkan keturunan lewat kontak darah. Tetapi, dia bersyukur karena Lulusi bisa mengandung. Leluhur Lulusi juga merupakan vampir tertua yang umurnya sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dia selalu melakukan hapus ingatan pada beberapa ingatannya yang tidak diperlukan agar bisa hidup dengan tenang. Dia juga di sini menginginkan patung dewa buatan Hiraku karena sosok itu membuat si leluhur ingat kembali akan sosok dewa yang mengirimnya ke dunia ini. Dia meminta sambil berharap banyak. Hiraku mau membuatkannya. Dan Hiraku pun menyetujui membuat patung dewa untuk diberikan kepada leluhur Lulusi. Dia pun merasa bahagia karena Hiraku mau menuruti keinginannya. Setelah dibuatkan, dia kembali sujud di hadapan patung dewa itu. Si leluhur ingin membayar karya dari Hiraku, namun Hiraku menolaknya karena dia tidak ingin seperti menjual sosok dewa. Jadi, si leluhur berkata kalau dia akan membalas budi dengan cara lainnya. Dia pun pamit sambil berterima kasih kepada Hiraku dan meminta dia untuk terus menjaga Flora dan Lulusi di sini. Ternyata, si leluhur mempunyai posisi yang penting di dunia manusia. Dia menuju gereja di ibu kota untuk mengganti patung buatan si pengrajin lain dengan patung buatan Hiraku yang terlihat sangat realistis dan bagus bentukannya.
Si leluhur pun meminta kepada si kepala pendeta untuk menyebarkan info agar pihak gereja menghormati Hiraku dan desa Taiju di hutan kematian. Sebagai bentuk terima kasih, pihak gereja memberikan sebuah piano yang sangat terkenal sakral bagi para penduduk desa ini. Karena piano ini biasanya hanya digunakan dalam acara-acara tertentu saja. Lulusi di sini menyukai pemberian ini, namun ketiga anak buah Flora yang ingin memainkan piano juga, mereka tidak bisa menyentuh piano yang sangat berharga ini karena akan takut rusak dan mereka mendapatkan hukuman. Jadi mereka meminta kepada Hiraku untuk memberikan piano lainnya walaupun sudah jelek. Akhirnya Hiraku pun menyetujui permintaan mereka dan membelinya dari Michael yang mempunyai koneksi dengan para pedagang terkemuka. Hasilnya, piano menjadi sangat terkenal di kalangan para penduduk desa Taiju, namun yang mahir menggunakannya hanya segelintir orang saja. Tetapi Hiraku di sini merasa terganggu oleh suara piano di malam hari ketika waktu tidur. Hari-hari berlangsung dengan damai seperti biasanya, dan Hiraku mengelola ladang bersama para penduduk desa yang lainnya. Di saat makan siang, Lulusi datang untuk makan bersama Hiraku. Walaupun Hiraku khawatir akan kesehatannya, Lulusi di sini berkata kalau tidak ada masalah apa-apa, justru dia harus lebih banyak bergerak di saat kehamilannya sudah mulai membesar. Di sisi lain, Zabuton terlihat sudah membuat berbagai macam pakaian untuk dikenakan anak Hiraku jantinya jika sudah lahiran. Malamnya, dia bersama yang lain kembali menanyakan keadaan Lulusi, bahkan ada yang merasa iri karena dia sudah mengandung duluan. Lalu, setelah itu, Hiraku menemui Lulusi yang kini sudah mulai sulit berjalan karena memang perutnya sudah sangat membesar. Dia juga menerima berbagai hadiah dari para penduduk lain. Bahkan serigala dan laba-laba pun ikut memberi hadiah supaya Lulusi merasa baikan. Hiraku di sini merasa senang karena semua orang perhatian kepada Lulusi. Namun, tidak lama setelah semua orang pergi, Lulusi menunjukkan kontraksi dalam perutnya yang menandakan dia akan segera lahiran. Akhirnya, segala persiapan pun dilakukan oleh para Maidan yang lainnya, sedangkan Hiraku di sini menyendiri untuk menenangkan dirinya. Dia kembali ke tempat awal datang di pohon besar sambil melihat bulan. Tidak terasa, pagi telah tiba dan Lulusi berhasil melahirkan dengan selamat. Hiraku pun ikut menggenuk anaknya dan dia merasa sangat bahagia telah menjadi seorang ayah dan melihat anaknya yang sangat mengemaskan ini. Hiraku pun berharap kalau anaknya ini bisa tumbuh sehat ke depannya. Karena dia adalah laki-laki, jadi Hiraku menamainya Alfred berdasarkan saran dari Lulusi juga. Hiraku merasa waktu telah berlalu begitu cepat di mana dulu dirinya masih seorang diri. Namun kali ini, dia telah mendapatkan banyak sekali rekan dan bahkan telah menjadi seorang ayah. Kemudian, Hiraku mengumpulkan perwakilan setiap ras untuk memberitahu hal penting, yaitu Hiraku ingin memberikan medali penghargaan bagi mereka yang telah membantu desa ini. Kedepannya, dia ingin membuat mata uang agar sistem transaksi berjalan lancar tanpa harus melibatkan dirinya yang merupakan seorang kepala desa. Terlebih, jika menggunakan sistem tukar barang, mereka juga tidak mengetahui nilai keseimbangan dari barang yang ingin ditukarkan. Jadi, hal itu juga akan menghambat pekerjaannya di saat dia diminta memberi sesuatu kepada setiap orang di desa ini sebagai kepala desa kalau tanpa mata uang. Kemudian, hari di mana pesta perayaan kelahiran anak Hiraku telah tiba, semua orang di sini merasa excited karena malam ini mereka sudah bisa minum alkohol kesukaan mereka lagi. Hiraku pun membuka acara ini bersama Lulusi untuk merayakan pesta ini menggunakan wine khusus buatan Donovan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Di saat semua orang berpesta, Donovan menyarankan untuk menyimpan setengah genteng wine ini untuk disimpan lebih lama lagi supaya di saat Lulusi bisa minum, wine ini akan semakin nikmat rasanya. Melihat semua orang tersenyum, Hiraku pun menjadi tidak sabar menantikan hari di mana dia bisa minum bersama anaknya di masa depan. Di sisi lain, orang yang memiliki hubungan dengan desa ini juga mulai mendengar berita kalau Hiraku telah mempunyai anak. Jadi, mereka akan mempersiapkan hadiah yang bagus agar hubungan dengan desa Taiju terus langgang demi kebaikan mereka juga. Kembali lagi ke desa Taiju, Hiraku merasa senang dengan perkembangan desa ini yang semakin maju. Tapi, dia mendengar kabar kalau ada banyak pengungsi dari hutan lainnya ingin pindah ke desa ini juga. Namun, Hiraku merasa akan berat rasanya jika jumlah mereka terlalu banyak akan tinggal di desa ini. Dia pun ingin membuat desa lain yang masih terhubung dengan desa Taiju. Semua orang pun setuju untuk membuat desa lainnya, karena hal itu bisa membantu orang yang kesusahan akibat perang. Terima kasih sudah menonton.
Kita lanjut di season selanjutnya.